Selamat pagi sahabat KKS yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di podcast Duduk Diam di Kaki Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 13 dan 14. Supaya firman ini melekat di hati sahabat KKS kalian, saya anjurkan sahabat KKS kalian untuk sudah membaca terlebih dahulu Kejadian pasal 13 dan 14. Sebelum memulai renungan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan penuh kuasa, ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami mau duduk diam di kaki-Mu Tuhan, mendengarkan apa yang hendak Kau sampaikan kepada kami. Kami mau buka mata hati dan telinga kami untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami, untuk kami semakin lebih memahami isi hati Tuhan kami. Amin. Kejadian 13. Sahabat KKS yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bisa belajar dari dua tokoh Alkitab. Abram adalah seseorang yang mengenal dan karib dengan Tuhan, dan suka mendirikan mezbah, seseorang yang tidak suka konflik. Seorang yang tidak terikat pada hal-hal lahiriah walaupun kaya raya. Abraham semakin kaya sejak berpisah dari Lot. Perhatikan sahabat KKS, ada kalanya kita harus memisahkan diri dengan seseorang yang hatinya tidak tahir. Baru Tuhan berbicara kepada kita dan makin memberkati kita. Abraham juga seseorang pandai berperang. Lot tidak dewasa rohani, makanya sudut pandangnya jadi salah. Lot melihat daerah konflik dilihatnya seperti taman Tuhan. Tidak bisa mendidik anak istri. Istrinya nanti jadi tugu garam karena terikat pada duniawi dan tidak taat perintah. Di ujungnya melahirkan generasi terkutuk karena inses. Mari kita simak Kejadian 13 ayat 2, 4 dan 5, 7, 8, 10, 13 sampai 17. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana, disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat." Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu." Kejadian 14. Sahabat KKS yang dikasihi Tuhan, Abram tidak hanya kaya raya, tapi juga punya pasukan yang pasti punya kemampuan untuk berperang dan sepakat setia dengan Abram. Pasukan 318 orang ini menyelamatkan keluarga Lot. Lihat, Lot baru memilih daerah yang seperti taman Tuhan, keluarganya sudah jadi tawanan. Mari belajar memiliki persepsi cara pandang, sudut pandang yang dewasa sebagai anak-anak Tuhan. Janganlah kita menjadi kanak-kanak rohani terus. Jangan balik terus kepada kesukaan Mesir atau perbudakan dosa. Dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit baper, ujungnya pahit, marah kepada sekelilingnya.
itulah orang-orang yang gampang ditawan musuh kita iblis. Mari kita simak Kejadian 14 ayat 14-16. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannyalah orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Dan pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu, untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsyik. Dibawanyalah kembali segala harta benda itu, juga Lot, anak saudaranya itu, serta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Sahabat KKS, hati Abraham begitu membuat kita terpana. Mata hatinya yang selalu tertuju kepada Tuhan, sampai Melkisedek, imam Allah yang Maha Tinggi, turun memberkati Abram, membawa roti dan anggur, perjamuan kudus, dan memberkati Abram. Abram memberikan 1/10 dari hartanya kepada Melkisedek. Abram tidak tergoda dengan tawaran Raja Sodom dan punya prinsip. Mari kita simak Kejadian 14 ayat 21-23. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, "Berikanlah kepadaku orang-orang itu, dan ambillah untukmu harta benda itu." Tetapi kata Abram kepada Raja negeri Sodom itu, "Aku bersumpah demi Tuhan, Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, 'Aku telah membuat Abram menjadi kaya.'" Hari ini Tuhan mengajari kita untuk sudut pandang, cara pandang, paradigma. Hari ini Tuhan mengajari kita hal tersebut. Milikilah sudut pandangnya Tuhan, maka kita sedang berjalan dengan Tuhan, dengan kemurahannya. Jika kita matanya tertuju pada hal-hal duniawi, ujungnya dihabisi seperti Lot. Sahabat KKS, firman Tuhan adalah pelita bagi kita. Melalui firman Tuhan, kita akan menemukan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita di dalam Tuhan. Mari bertekun memahami isi hati Tuhan, bertumbuh setiap hari, serta berjalan dalam terang cahayanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan memberkati.